Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Nayoko Kusumo, NIM 1924-1010-1135 dari kelas Data Mining D. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ketujuh Data Mining, yaitu tentang klasifikasi naib Bayes. Yang pertama kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Nah, klasifikasi naib Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini dikemukakan oleh Thomas Bayes, yaitu metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, jadi metode naib Bayes ini digunakan untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Jadi ini nanti kita akan mentraining sebuah data untuk memprediksi sebuah peluang di masa depan. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, yaitu ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Nah, jadi untuk kejelasan dari soal nomor pertama ini kita menggunakan dataset iris dan adult, menggunakan klasifikasi metode klasifikasi naib Bayes yang perbandingan akurasinya itu 0,2, 0,3 dan 0,4. Lalu kita akan menampilkan hasil akurasinya. Yang pertama yang harus disiapkan di sini adalah dua data, yaitu data adult dan data CSV. Adult dan CSV. Kemudian kita untuk dataset irisnya kita bisa import langsung di dalam skitlearn atau modul skitlearn. Yang pertama dilakukan kita akan mendeklarasi modulnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama import NumPy. NumPy ini adalah numerical Python ya, biasanya seperti biasa. Yang kedua kita menggunakan pandas, pandas untuk data frame. Nah, yang ketiga kita menggunakan model selection, trend test split. Nah, ini digunakan untuk memisahkan array atau matriks ke dalam subset pelatihan acak dan uji. Nah, ini yang selanjutnya kita mengimport modul naib Bayes model Gaussian ya. Jadi ini digunakan untuk ketika fitur memiliki nilai berkelanjutan, diasumsikan juga bahwa semua fitur mengikuti distribusi Gaussian, yaitu distribusi normalnya. Yang kelima yaitu Escalon metric. Nah, ini digunakan untuk mencetak sebuah akurasi tadi. Yang keenam kita menggunakan Escalon dataset. Nah, ini digunakan untuk memuat dataset iris nantinya. Nah, yang ketujuh kita menggunakan Escalon preprocessing yaitu standar scalar. Nah, ini digunakan untuk menstandarkan fitur dengan menghapus rata-rata dan penskalaan ke varian unitnya. Nah, selanjutnya kita load dataset irisnya terlebih dahulu. Yang akan kita bahas itu adalah yang iris terlebih dahulu. Nah, iris dataset load iris. Nah, ini dari import modul dataset tadi ya. Ini Escalon, kita load iris, dataset iris. Lalu yang selanjutnya kita mengubah dataset menjadi data frame. Dataset menjadi data frame. Nah, ini kita buat dictionary terlebih dahulu supaya jelas. Data sama dengan dictionary-nya. Untuk key-nya ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Sedangkan itemnya atau value-nya kita meletakkan sepal length pada kolom indeks ke 0. Nah, jadi sepal length. Jadi ini ada 4 kolom dimulai dari indeks ke 0. Sepalengnya diletakkan pada indeks ke 0. Dan selanjutnya sampai petal width diletakkan pada kolom indeks ke 3. Setelah itu data frame sama dengan
PD data frame data. Nah, ini kita mengkonvert sebuah dataset menjadi data frame ya. Lalu kita menampilkan DF head-nya. Data frame head-nya. Head ini digunakan untuk menampilkan data dari 5 teratas. Misalkan kita ingin menampilkan 10 data teratas, kita bisa menggunakan mengisi nilainya dengan 10. Ini untuk data yang paling teratas. Nah, untuk data kita ingin menampilkan data yang paling bawah, kita menggunakan tail. Nah, tail. Ini adalah data yang paling bawah sampai 10 indeks dari yang paling bawah ya, 149 sampai 140. Jumlah dataset iris ini ada 150 karena dimulai dari indeks ke 0, maka nomor terakhirnya ada di 149. Kita kembalikan lagi. Nah, setelah itu kita menentukan targetnya. Target sama dengan iris target. Nah, target ini adalah sebenarnya ini adalah kayak varian dari irisnya yang versi color Virginica itu kita variannya ini 00001112. Nah, ini membentuk sebuah array. Jadi iris targetnya. Lalu kita membuat sebuah fungsi yang nanti akan digunakan untuk klasifikasi naive Bayes-nya. Nah, def BS dengan parameter TZ atau test size, data frame-nya, dan targetnya. Jadi kita akan membuat variabel terlebih dahulu. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest sama dengan train test split, data frame, target, test size-nya kita buat shortcut menjadi DZ saja, dan random state-nya sama dengan 1. Nah, untuk shortcut dari standar scalar, saya menggunakan SC. Nah, SC ini nanti akan digunakan untuk shortcut standar scalar supaya lebih cepat menuliskan kode programnya. Jadi, Xtrain sama dengan SC fit transform. Nah, ini digunakan untuk mentransform data dari Xtrain ke fit transform ya. Kita mengimplementasikan perubahan dari Xtrain atau pelatihan dari Xtest kita hanya menggunakan transform saja. Kita menggunakan transform Xtest-nya. Untuk modelnya kita menggunakan tadi Gaussian NB atau Gaussian naive Bayes, model fit, Xtrain, Ytrain. Nah, model ini kan berisi Gaussian NB. Nah, jadi kita akan memodelkan training X dan training Y ini ke dalam Gaussian naive Bayes. Nah, setelah itu Y prediction sama dengan model predict. Nah, kita akan memprediksi Xtest menjadi kita meletakkan Y prediction menjadi sebuah Xtest yang akan diprediksi menjadi sebuah model Gaussian naive Bayes. Nah, untuk skornya kita menggunakan parameternya Y-test dan Y-prediction dikali 100. Karena mengapa kok dikali 100? Nah, nanti supaya angkanya itu jelas. Karena akurasi skor defaultnya ini kurang dari 1. Jadi 0 sampai 1. Dikalikan 100 nanti supaya biar jelas. Nah, untuk print F-score titik 2.2F kita mengambil 2 belakang koma. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, 96,67 ini kita mengambil 2 angka koma. Lalu kita menjalankan fungsinya sesuai tadi, sesuai perbandingan yang akan kita gunakan yaitu 0,2, 0,3, 0,4. Jadi yang pertama kita menggunakan 0,2 terlebih dahulu untuk test size-nya. Nah, ini skornya ternyata bernilai 96,67. Nah, untuk test size yang 0,3, skornya itu 93,33. Sedangkan yang 0,4
kita menemukan hasil 95. Langsung kita masuk ke data frame atau dataset adult. Kita membaca dulu datanya, yaitu adult CSV. Ini kita sudah siapkan. Lalu data head. Ini menampilkan 5 indeks teratas. Nah, ini adalah sebuah data frame dari adult CSV atau file adult tadi yang kita convert dataset menjadi data frame. Lalu kita mendrop atau membuang kolom yang tidak diperlukan. Ini opsional, maksud saya bisa milih sendiri. New data sama dengan data drop kolom work class. Nah, ini kita drop kolomnya yang work class FNLWGT, education, marital status, occupation, dan lain-lain sampai native country. Nah, ini kita hilangkan. Nah, jadi datanya, data barunya akan seperti ini. Nah, lalu di sini ada value yang sama, yaitu di gender, di income, ini ada value-value yang sama, maka kita akan normalisasi terlebih dahulu. New dummies, kita menggunakan data dummy. PD, pandas, get dummies, new data gender. Nah, ini kita gunakan untuk normalisasi ya. Nah, jadi kita menggunakan ini sebagai kayak ID ya. Untuk satu ini berarti dia laki-laki. Kalau di kolom male, yang 0 ini berarti perempuan. Nah, kalau di kolom female, 0 ini berarti laki-laki, 1 ini berarti perempuan. Lanjut, kita buat variabel baru lagi, bukan variabel baru ya. Kita menentukan atau akan menambahkan sebuah data dummy tadi menjadi kolom pada data set yang baru tadi. Jadi data ini tadi, data yang sudah kita drop kolomnya akan ditambahkan dengan data dummy-nya ini. Nah, hasilnya akan seperti ini, female dan male. Nah, ini untuk kita drop gender female. Nah, kita tidak memerlukan lagi kolom gender dan kolom female. Karena kolom male ini sudah menjelaskan bahwa 1 ini menjelaskan dia adalah laki-laki dan 0 menjelaskan dia adalah perempuan. Jadi kita tidak memerlukan kolom gender dan female, maka akan kita drop. Lalu new dummies, PD, get dummies, data income. Nah, kita akan dummy-nya ya. Nah, kita harus memulai dari awal ini karena belum kita. Kita akan mulai terlebih dahulu dari awal. Kita akan mendapatkan data frame dummies-nya nanti. Kita tunggu aja sambil langsung kita jelaskan ya karena waktunya mepet. Nah, jadi setelah mendapatkan data dummy tadi yang 0101, kita mereplace data baru tadi. Kita menambahkan data baru, data dummies-nya eksis sebagai kolom. Nah, ini untuk income-nya, ini kita tambahkan data dummy-nya. Kurang dari sama dengan 50K dan lebih dari 50K. Nah, ini kita drop lagi karena kita drop seperti yang gender tadi, income ini sudah tidak dibutuhkan karena ini nilainya sama ya, ada value yang sama. Lalu income, lalu untuk yang kurang dari sama dengan 50K ini, kita juga akan drop karena yang lebih dari 50K ini sudah menjelaskan bahwa 0 ini dia pendapatannya tidak lebih dari 50.000. Sedangkan 1 ini dia menjelaskan bahwa pendapatannya lebih dari 50.000. Lalu target new data,
kita targetkan new datanya ini yang lebih dari 50.000 ini kita akan akurasinya nanti. Kita akan cetak akurasinya. New data drop kolom lebih dari 50K. Nah, ini karena sudah dipindahkan ke target, maka ini cukup di drop saja atau dihilangkan. Lalu karena tadi kita sudah mendefinisikan atau membuat fungsinya untuk akurasinya, nah kita akan cetak parameternya saja. Ya, jadi 0,2 ini untuk 0,2 ini untuk perbandingannya untuk pendapatan ya, pendapatan dari Aldo CSP tadi. New data target. Nah, ini adalah parameter dari fungsi yang sudah kita buat tadi. Ini fungsi ini kita butuh parameter test size dan data frame-nya, karena ini adul kita data frame-nya kita namai new data, maka di sini akan kita tuliskan new data. Setelah itu targetnya. Nah, ini untuk hasil dari yang 0,2 80,03, untuk yang 0,3 ini hasilnya 79,96, yang 0,4 ini hasilnya 79,75. Nomor 1 sudah selesai ya. Langsung kita lanjut ke nomor 2. Untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Nah, kita masuk ke yang nomor 2, yaitu kita import modulnya terlebih dahulu, yaitu import Pandas. Lalu kita membutuhkan di sini dataset Titanic. Kita ubah dulu menjadi data frame ya, PD read CSV. Nah, ini adalah data dari Titanic CSV. Kita cukup print contohnya saja menggunakan head atau menampilkan 5 teratas. Lalu kita buang kolom-kolom yang tidak diperlukan, yaitu passenger ID, name, ship SP, dan seterusnya sampai embarked sebagai kolom. Nah, ini axis kolom. In place true. Nah, ini jadi datanya akan seperti ini. Hanya tinggal PC class, sex ini adalah gender, age ini adalah umur, fair, survive. Ini adalah data dari sebuah korban kecelakaan ya. Survive ini 0 berarti dia tidak selamat, dan 1 ini berarti dia selamat. Lalu yang untuk yang blok ketiga dari yang sudah dijelaskan pada praktikum, input df drop survive. Inputnya kita membuat variabel input, lalu data frame kita drop survive-nya axis column. Nah, setelah kita drop, kita masukkan ke dalam variabel target ya, yang survive ini. Nah, jadi data dari survive ini sudah kita drop dan kita masukkan ke variabel target. Setelah itu dummies pd get dummies input set-nya. Nah, ini kita normalisasi lagi supaya tidak value-nya tidak sama. Female 0 ini menjelaskan bahwa dia tidak perempuan, 1 ini menjelaskan bahwa dia perempuan, dan begitu sebaliknya. Saya ambil contohnya 3 aja biar pendek ya. Lalu pd concat input dummies. Input sama dengan dummies. Nah, input variabel input tadi berisi survive yang sudah di drop tadi ya, atau kita pindahkan. Input sex. Nah, ini input dummies. Nah, ini jadinya akan seperti ini. Lalu yang
kode program blok ke-6 input drop sex male. Nah, jadi kita hanya memerlukan kolom female aja untuk mengetahui bahwa yang 0 ini bukan perempuan dan yang 1 ini adalah perempuan. Lalu input kolom input ISNA ini. Nah, ini indeksnya adalah age dan data tipenya objek. Nah, input X titik 20. Nah, kita akan menampilkan 20 data teratas dari kolom ISNA-nya. Lalu input age sama dengan input age fill NA. Kita mengisi input age min, rata-rata atau rata-rata rata-rata dari umurnya. Jadi kita tampilkan 10 teratas saja. Lalu kita import model lagi, yaitu train test split, xtrain, xtest, ytrain, ytest, train test split, input target test size-nya 0,3. Kita akan menggunakan model naive Bayes, Gaussian NB. Baik, kita akan memfitkan modelnya ke xtrain dan ytrain, dan model skornya xtest dan ytest. Nah, ini untuk modelnya kita terapkan pada pelatihan X dan pelatihan Y, sedangkan skornya kita akan tes nanti di variabel X dan Y. Nah, di sini hasilnya adalah 0,7, 6, 8, 6, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Untuk test size 0,3. Nah, kita mengambil contoh saja test dari 10 contoh ya, dan y-testnya juga 10. Nah, model prediksinya x-test kita juga mengambil 10. Jadi yang sudah kita tes tadi kita prediksi. Terus kita memprediksi probabilitasnya pada x-test contoh x-test dari 10 tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.